Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardia dengan NPM 2306 2023 dan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang ada di bab 5. Yang pertama di sini akan saya akan membahas sampel 5 strip 1, di mana pada contoh ini sebuah selang taman dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember dengan air sebanyak 10 galon. Diameter dalam selang adalah 2 cm yang berkurang menjadi 0,8 cm pada ujung nozzle. Diperlukan waktu 50 detik untuk mengisi ember tersebut. Yang dihitung adalah A. Yang pertama, laju aliran volumetrik dan laju aliran massa air melalui selang, dan B. Kecepatan rata-rata air pada ujung nozzle. Nah, solusinya di sini selang digunakan untuk mengisi ember. Laju aliran volumetrik dan massa air serta kecepatan air pada ujung nozzle dihitung sebagai berikut. Nah, kita menggunakan 3 asumsi. Yang pertama, air adalah zat tak termanfaatkan atau incompressible. Yang kedua, aliran air melalui selang adalah aliran tunak atau steady. Yang ketiga, tidak ada pemborosan air karena cipratan. Nah, untuk mencari A, itu volume air 10 galon yang dialirkan selama 50 detik. Laju aliran air atau V adalah V sama dengan V per delta T. Tadi kan V-nya 10 galon dan delta T-nya 50 detik dikali dengan 3,7854 liter per 1 galon. Nah, kita dapat 0,757 liter per second. Nah, lalu laju aliran massa atau M-nya adalah Rho kali V atau 1 kg per liter dikali 0,757 liter per second. Kita dapat 0,757 kg per second. Nah, untuk yang B, yaitu luas penampang nozzle, adalah kita menggunakan rumus V R kuadrat, yaitu R-nya di sini 0,4 dan kita dapatkan hasil 0,5027 pangkat 10 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, kecepatan rata-rata air pada ujung nozzle adalah V dibagi A tadi, yaitu V-nya kan 0,757 liter per second dibagi dengan 0,5027 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kita dapatkan hasil 15,1 meter per second. Kali ini saya akan membahas soal sampel nomor 5 strip 2, yaitu deskripsi masalahnya adalah sebuah tangki air berbentuk silinder dengan diameter 3 kaki dan tinggi 4 kaki diisi penuh dengan air. Pada bagian di bawah tangki terdapat sebuah penyumbat yang bisa dibuka. Ketika penyumbat ini dilepas, air mengalir keluar melalui lubang dengan diameter 0,5 inci. Kecepatan rata-rata air yang keluar dihitung berdasarkan persamaan V sama dengan akar 2 kali G kali H, di mana H adalah tinggi air dalam tangki dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar permukaan air turun hingga 2 kaki dari dasar tangki. Nah, di sini solusinya adalah kita ada 3 asumsi. Yang pertama, air dianggap sebagai zat yang tidak dimanfaatkan atau incompressible. Yang kedua, jarak antara permukaan air dan lubang ketinggian air H berubah seiring waktu. Dan yang ketiga, gravitasinya adalah 32,2 feet per second kuadrat. Nah, yang pertama kita menghitung aliran massa. Ketika penyumbat dibuka, air mulai mengalir melalui lubang. Laju aliran massa yang keluar adalah M out sama dengan laju perubahan massa dalam air tangki. Nah, kita bisa menghitung dengan rumus Rho kali A dikali akar 2GH, di mana Rho adalah massa jenis air dan A adalah luas penampang lubang di dasar tangki yang dihitung sebagai cara menghitung A-nya adalah V kali D kuadrat dikali dibagi 4, dimana D di sini adalah diameter lubang, yaitu 0,5 inci. Menurunkan dari persamaan tadi, kita mendapatkan persamaan diferensial dasar untuk laju perubahan tinggi air, yaitu Rho kali A dikali DH per DT DH per DT sama dengan Rho dikali A dikali akar 2GH. Nah, di mana D di sini adalah diameter lubang dan DT adalah diameter tangki. Menghitung waktu pengosongannya dengan mod substitusi nilai H0 sama dengan 4 feet dan H adalah 2 feet dan diameter lainnya ke dalam persamaan dapat didapatkan waktu untuk mengosongkan tangki hingga permukaan air turun ke 2 kaki adalah 757 detik atau 12,6 menit. Kesimpulannya adalah diperlukan waktu 12,6
6 menit agar air dalam tangki turun ketinggian 4 kaki hingga 2 kaki. Dan kali ini saya akan bahas sampel 5/3. Di sini deskripsi masalahnya adalah udara mengalir secara stabil dalam pipa dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tekanan udara adalah 300 kPa. Yang kedua, suhu udara adalah 77 derajat Celcius. Yang ketiga, laju aliran massa udara adalah 18 kg per menit. Yang keempat, kecepatan aliran udara adalah 25 meter per second. Di sini diminta untuk menentukan yang pertama diameter pipa, yang kedua laju aliran energi, yang ketiga adalah laju transportasi energi per massa, dan yang keempat kesalahan yang terjadi jika energi kinetik diabaikan. Nah, di sini kita ada dua asumsi. Yang pertama, aliran udara stabil. Yang kedua, potensi energi diabaikan atau tidak signifikan. Properti udara sendiri itu ada gas konstan yaitu R, di mana R ini 0,287 kJ per kilogram dikali Kelvin. Kapasitas panas spesifik yaitu Cp di sini pada 350 Kelvin dari tabel A2C yaitu 1008 kJ per kilogram Kelvin. Yang pertama, untuk menentukan diameter pipa kita harus cari volume V-nya dulu. Volume spesifik dari udara tersebut. Nah, di sini kita dapatkan nilai 0,3349 meter kubik per kilogram. Lalu laju aliran volumenya adalah yaitu kita dapat dari M kali V. Spesifik volume tadi yaitu 0,04018 meter pangkat 3 per second. Dari persamaan laju aliran volume tersebut kita bisa menghitung luas penampang yaitu A, yaitu di sini kita bagi V tadi dibagi 25 yaitu 0,001607 meter kuadrat. Nah, kemudian kita tentukan diameter pipa tadi D, yaitu dengan rumus akar 4 kali A dibagi V, yaitu kita dapatkan hasil 0,0715 meter atau 7,15 cm. Untuk menentukan laju aliran energi, kita menggunakan rumus E, yaitu M dikali H plus V kuadrat bagi 2. Nah, dengan menghitung enthalpi udara yaitu H sama dengan C kali T. Kita dapatkan hasil yaitu 353,28 kJ per kilogram. Nah, setelah memasukkan itu, kita masukkan kembali ke rumus yang tadi, yang didapatkan E yaitu 105,94 kW. Yang ketiga, kita mencari transport energi per massanya, yaitu kita masukkan rumus yang tadi juga sama E massa sama dengan Cp dikali T plus V kuadrat bagi 2. Setelah memasukkan angka-angka yang tadi, kita mendapatkan hasil 353,59 kJ per kilogram. Yang terakhir yaitu jika terjadi kesalahan jika energi kinetik diabaikan, di sini didapatkan kesalahannya yaitu kalau di kinetik tidak ada energi kinetik, dia dapatkan hasil 105,84 kW. Nah, di sini kita hitung lagi kesalahannya 105,94 dikurang 105,84 dikali 100% dibagi 105,94 dan didapatkan 0,09%. Nah, kesimpulannya di sini adalah diameter pipa adalah 7,15 cm, laju aliran energi total adalah 105,94 kW, dan jika energi kinetik diabaikan, kesalahan terjadi adalah 0,09% sehingga efeknya tidak signifikan. Di sini saya akan membahas soal nomor 5/4. Di sini udara pada suhu 10 derajat Celcius dan tekanan 80 kPa dimasukkan ke diffuser mesin jet secara stabil kecepatan 200 meter per second. Luas penampang masuk diffuser adalah 0,4 meter kuadrat. Dalam meninggalkan diffuser dengan kecepatan yang sangat kecil dibandingkan kecepatan masuk, tentukan A yang pertama laju aliran massa udara dan B suhu udara yang keluar dari diffuser. Nah, solusinya adalah udara yang masuk dalam diffuser jet stabil pada kecepatan tertentu. Laju aliran pada massa udara suhu pada keluar diffuser akan ditentukan. Asumsinya yang pertama, ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Yang kedua, udara adalah gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Yang ketiga, perubahan energi potensial adalah 0. Yang keempat, perpindahan panas diabaikan. Yang kelima, energi kinetik pada keluaran diffuser diabaikan. Nah, analisisnya, sini kita menganggap diffuser sebagai sistem
sebagai sistem gambar 5/7. Ini adalah volume kendali karena masa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati hanya ada satu masukan dan satu keluaran, sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M A. Untuk menentukan laju aliran massa, kita perlu mencari volume spesifik udara terlebih dahulu. Untuk menentukan dari hubungan gas ideal pada kondisi masukan, V sama dengan R kali T kali P1. Nah, di sini kita dapatkan hasil 1015 meter pangkat 3 per kilogram. Nah, kemudian kita masukkan M nya, yaitu 1 per volume 1 dikali V1 dikali A1. Nah, kita dapatkan hasil 78,8 kg per second. Nah, karena aliran stabil, laju aliran massa melalui seluruh difusor tetap konstan pada nilai ini. Yang B, berdasarkan asumsi pengamatan yang dinyatakan, keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai berikut. Nah, kan di sini dijelaskan rumus-rumusnya. Terus kita masukkan H di sini H1 sama dengan H at 283 Kelvin, itu 283 kJ per kilogram. Setelah substitusi kita dapatkan hasil H2 nya sama dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu H2 sama dengan H1 dikurang V 22 dikurang V21 dibagi 2. Nah, 283,14 kJ per kilogram dikurang 0 dikurang 200 meter per second dikuadratin dibagi 2, kemudian dikonversikan ke kilojoule per kilogram dan mendapatkan hasil T2 nya di sini 303 Kelvin. Dan kali ini saya akan membahas soal 5 step 5, yaitu dijelaskan di sini kalau misalkan uap 250 PSIA dan 700 Fahrenheit secara stabil memasuki nozzle dengan luas penampang 0,7 feet kuadrat. Lalu laju aliran massa uap melalui nozzle adalah 10 lbm per second. Uap meninggalkan nozzle pada 200 PSIA dengan kecepatan 900 feet per second. Kerugian panas dari nozzle per satuan massa uap diperkirakan 1,2 BTU per lbm. Yang pertama, tentukan A kecepatan masuk dan B suhu keluar uap. Solusinya di sini uap memiliki nozzle secara stabil pada laju aliran dan kecepatan tertentu. Kecepatan masuk uap dan suhu keluar akan ditentukan oleh asumsi 1. Asumsinya ada 3. Yang pertama, ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu dan titik manapun. Yang kedua, tidak ada interaksi kerja. Yang ketiga, perubahan energi potensial adalah 0. Analisisnya, kita menganggap nozzle sebagai sistem, itu pada gambar 5 step 28. Ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran, sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Untuk A, volume spesifik dan entalpi pada masukan nozzle adalah P sama dengan 250 PSIA, dimana spesifik volume di sini 250 PSIA, T sama dengan 700 Fahrenheit, V1 sama dengan 2,6883 feet pangkat 3 per lbm, dan H1 nya 1371,4 BTU per lbm, yaitu pada tabel A6E. Kemudian didapatkan V1 nya sama dengan 134,4 feet per second. Yang B, berdasarkan asumsi dengan pengamatan yang dinyatakan, keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai persamaan energi berikut, yaitu yang persamaan seperti nomor 5 step 4 tadi, yaitu M dikali H1 ditambah V21 per 2 sama dengan M dikali H2 plus V2 pangkat 2 dibagi 2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 1354,4 BTU per lbm. Dan karena P2 nya itu 200 PSIA dan H2 nya adalah 135 BTU per lbm, kita temukan T2 nya itu 662 derajat Fahrenheit. Nah, kali ini saya akan membahas soal nomor 5 strip 6, dimana angin pada 100 kPa dan 280 Kelvin is compressed steadily
dikompres menjadi 600 kPa dan 400 Kelvin. The mass flow rate of the air is 0,02 kg and the heat loss is the slab of 16 kJ per kilogram terjadi during the process. Assuming the change kinetic computation energies are negligible, determine the necessary power input to the compressor. Di sini kita ada 3 asumsi. Yang pertama, proses ini adalah proses aliran tunak atau steady flow karena tidak ada perubahan waktu dalam proses ini. Yang kedua, udara diasumsikan sebagai gas ideal dengan entalpi hanya bergantung pada suhu. Yang ketiga, perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan sehingga delta energi kinetik sama dengan 0 dan delta energi potensial sama dengan 0. Di sini ada persamaan energi untuk sistem aliran tunak sebagai berikut, yaitu W in ditambah M dikali H1 sama dengan Q out ditambah M dikali H2, di mana W in adalah daya masuk dan daya masukan yang dicari, Q out adalah panas yang dikeluarkan diketahui 16 kJ per kilogram, itu M adalah laju aliran massa 0,02 kg per second, dan H1 dan H2 adalah entalpi pada suhu awal yaitu 280 Kelvin dan akhir yaitu 400 Kelvin yang diperoleh dari tabel sifat termodinamika. Nah, yang pertama entalpi dari tabel nilai entalpi itu pada 280 Kelvin atau H1 yaitu 280,13 kJ per kilogram, dan pada 400 Kelvin yaitu H2 400,98 kJ per kilogram. Kemudian kita masukkan rumus tadi yaitu W in yang tadi didapatkan hasil dan yang diperlukan oleh kompresor adalah 2,74 kW. Sekian. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 5/7, di mana the power output of an adiabatic system turbine itu is 5 MW, dan di sini the inlet the exit condition the steam of indicated figure 5,31. Compare the magnitude of delta H and delta P, determine the work done per minute, mass of the steam flowing through the turbine. Yang tiga, calculate the mass flow to the system. Nah, di sini asumsinya proses berlangsung dalam keadaan tunak atau steady flow tanpa adanya perubahan energi kinetik dan kinerja potensial yang signifikan, dan tidak ada panas yang ditransfer karena sistem adiabatik. Nah, perhitungannya di sini pada kondisi masuk uap, keadaan superheated super panas dengan tekanan 2 MPa pada 400 derajat Celcius, dengan melihat tabel termodinamika entalpi uap pada kondisi ini yaitu H1 sama dengan 3248,4 kJ per kilogram. Pada kondisi keluar, tekanan 15 kPa dengan kualitas uap expired yaitu 0,90, dengan menggunakan nilai entalpi campuran, entalpi keluar yaitu H2 sama dengan 2361,01 kJ per kilogram. Sisa atau entalpi atau delta H di sini kita dapatkan minus 887,39 kJ per kilogram. Nah, energi kinetiknya dihitung berdasarkan perubahan kecepatan secara kondisi masuk yaitu V1 50 meter per second dan kondisi keluar yaitu V2 180 meter per second. Nah, perubahan energi kinetiknya yaitu 14,95 kJ per kilogram. Energi potensialnya menghitung perubahan energi potensial berdasarkan perubahan ketinggian dari 6 meter menjadi 10 meter menghasilkan perubahan energi potensial sebesar minus 0,04 kJ per kilogram. Kemudian energi total yang dihasilkan menghitung kerja persatuan massa yang dihasilkan oleh turbin yaitu W out dan dapatkan hasil 872,48 kJ per kilogram. Laju aliran massa uap untuk menghasilkan daya 5 MW, laju aliran massa uap yang diperlukan adalah 5,7 kg per second. Kali ini saya akan bahas soal nomor 5/8. Refrigerant strip 134A enters the capillary tube of a refrigerator as saturated liquid at 0,8 MPa and its throttled to pressure of 0,12 MPa. Determine the quality of the refrigerant at the final state, the temperature of during this process. Asumsinya ada dua di sini yang saya berikan, itu yang pertama tidak dapat minum panas dari pipa, yang kedua perubahan energi kinetik dari refrigeran diabaikan. Analisisnya, pipa kapiler berfungsi sebagai perangkat pembatas aliran sederhana yang digunakan dalam aplikasi pendingin untuk menurunkan tekanan refrigeran secara signifikan. Proses ini merupakan proses throttling yang berarti
entalpi refrigeran tetap konstan selama proses yaitu proses isenthalpik. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama pada kondisi masuk tekanan 0,8 MPa, suhu saturasi yaitu 31,31 derajat Celcius, dan entalpi cair jenuh yaitu 95,48 kJ/kg. Pada kondisi keluar tekanan 0,12 MPa, entalpi cair jenuh yaitu 22,47 kJ/kg, entalpi uap jenuh 236,99 kJ/kg, dan suhu saturasi yaitu 23,32 derajat Celcius. Kualitasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus H2 min HF dibagi HF dikali G, yaitu keterapkan hasil 0,340. Penurunan suhu dihitung dengan delta T yaitu T2 min 1 dan mendapatkan hasil min 53,63 derajat Celcius. Nah, di sini suhu refrigeran turun sebesar 53,63 derajat Celcius selama proses throttling. Sekitar 34% dari refrigeran berubah menjadi uap selama proses ini, dan energi yang dibutuhkan untuk penguapan diambil dari refrigeran itu sendiri. Ini menjelaskan mekanisme sistem di balik proses ekspansi pada kulkas dan efek penurunan tekanan uap pada refrigeran R-13-4A. Ini saya akan membahas sampel 5-9. Di sini dijelaskan kalau misalkan pertimbangan sebuah shower biasa di mana air panas 140 derajat Fahrenheit dicampur dengan air dingin 50 derajat Fahrenheit. Jika diinginkan aliran stabil hangat 110 Fahrenheit, tentukan rasio laju aliran massa air panas terhadap air dingin. Diasumsikan kerugian panas air dari ruang pencampur dapat diabaikan dan pencampuran terjadi pada tekanan 220 PSIA. Solusi: dalam shower, air dingin dicampur dengan air panas pada suhu tertentu. Untuk suhu campuran tertentu, rasio laju aliran massa air panas terhadap air dingin akan ditentukan. Nah, yang pertama ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Yang kedua, energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Yang ketiga, kerugian panas dari sistem dapat diabaikan. Yang keempat, tidak ada interaksi yang terlibat. Nah, analisisnya kita menganggap ruang campuran sebagai sistem pada gambar 536 ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati ada 2 masukan dan 1 keluaran. Nah, mass balance-nya di sini M in kurang M out sama dengan dm sistem per dt, yaitu 0 atau steady. Nah, didapatkan energi balance-nya I in sama dengan E out, di mana sama dengan dE sistem per dt, di mana 0 juga sama dengan steady. Kemudian combining the mass and energy balance, M1 kali H1 tambah M2 kali H2 sama dengan M1 tambah M2 dikali H3, dividing this equation by M2 yields YH1 plus H2 sama dengan Y1 plus 1 dikali H3, dimana bagi persamaan ini dengan M menghasilkan adalah dimana Y sama dengan M1 per M2 adalah rasio laju aliran massa yang diinginkan. Suhu saturasi pada 20 derajat PSIA adalah 227,92 derajat Fahrenheit karena suhu ketiga aliran di bawah adalah T dikurang dari 1. Air dalam ketiga aliran ada sebagai cairan terkompresi. Pada gambar 5,537 cairan terkompresi dapat diperkirakan sebagai cairan jenuh pada suhu yang diberikan. Jadi H sama dengan HF S140 derajat Fahrenheit yaitu 107,99 BTU per LBM, H2 yaitu HF at 50 derajat Fahrenheit yaitu 18,07 BTU per LBM, dan H3 HF at 110 derajat Fahrenheit yaitu 78,02 BTU per LBM. Menyelesaikan untuk Y, mensubstitusikan hasil Y yaitu 78 dikurang 18,7 dibagi 107,99 dikurang 78,02 yaitu hasilnya 0,2. Nah, perhatikan bahwa laju aliran massa pada air harus 2 kali laju aliran massa air dingin agar campuran keluar pada 110 derajat Fahrenheit.
Kali ini saya akan membahas soal 5 strip 10, di mana refrigeran strip 134A didinginkan oleh air dalam sebuah kondensor. Refrigeran kemudian dimasukkan ke kondensor dengan laju aliran massa 6 kg per menit pada tekanan 1 MPa dan suhu 70 derajat Celcius, dan keluar pada suhu 35 derajat Celcius. Air pendingin masuk pada tekanan 300 kPa dan suhu 15 derajat Celcius, dan keluar pada 25 derajat Celcius. Abaikan penurunan tekanan. Yang pertama, disuruh tentukan laju aliran massa air pendingin yang diperlukan. Yang kedua, tentukan laju perpindahan panas dari refrigeran ke air. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggunakan prinsip-prinsip termodinamika, khususnya hukum pertama dinamika untuk sistem terbuka, yang masuk sama dengan energi keluar. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Asumsi pertama itu aliran steady atau tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Yang ketiga, tidak ada kerja yang masuk atau keluar sistem. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah A. Keseimbangan massa M1 sama dengan M2 sama dengan M. Laju aliran massa konstan. Yang B, keseimbangan energi M dikali H1 dikurang H2 sama dengan Q, panas yang dilepas oleh refrigeran. C, menentukan entalpi refrigeran. Nah, masuk ke refrigeran H1 sama dengan 188 kJ per kilogram pada 70 derajat Celcius, 1 MPa dari tabel A11. Ya, dan keluar H2 sama dengan 104,83 kJ per kilogram pada 35 derajat Celcius dari tabel A4. Kemudian kita menghitung laju aliran massanya. M sama dengan Q per H1 bagi H1 dikurang H2, yaitu H1 dikurang H2 yaitu didapatkan hasil 26,1 kg per menit. Untuk menentukan laju perpindahan panasnya menggunakan volume kontrol di sekitar air. Q sama dengan M air CP air dikali T2 min T1. Q-nya didapatkan 2,61 kg per menit dikali 4,18 kJ per kilogram dikali derajat Celcius dikali dengan 25 derajat Celcius dikali 15 derajat Celcius, yaitu dapatkan Q-nya 1218 kJ per menit. Nah, laju aliran massa didapatkan, laju aliran massa refrigeran itu 26,1 kg per menit, dan laju perpindahan panas yaitu 1218 kJ per menit. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 5 strip 11, di mana sistem pemanas listrik yang digunakan lebih banyak terdiri dari saluran sederhana dengan pemanas resistansi udara dipanaskan saat mengalir ke kawat resistansi. Pertimbangan sistem yaitu listrik 15 kW, udara memasuki bagian pemanas pada 100 kPa dan 17 derajat Celcius dengan laju aliran volume 150 meter/3 per menit. Jika panas yang hilang dari udara dalam saluran lingkungan sekitar sebesar 200 watt, tentukan suhu keluar udara. Solusinya, sistem pemanas listrik sebuah rumah dipertimbangkan. Untuk konsumsi daya listrik dan laju aliran udara tertentu, suhu keluar udara akan ditentukan. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Yang kedua, udara adalah gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Yang ketiga, perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Yang keempat, panas spesifik pada konstan suhu ruangan dapat digunakan. Analisisnya, kita menganggap bahwa bagian pemanas dari saluran sebagai sistem pada gambar 5 strip 44 ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran, sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Juga panas hilang dari sistem dan kerja listrik disuplai ke sistem. Pada suhu ditemui dalam aplikasi pemanasan dan pendinginan udara yaitu delta H dapat diganti dengan CP kali delta T, di mana CP itu 1,005 kJ per kilogram dikali derajat Celcius nilai pada suhu ruangan dengan kesalahan yang dapat diabaikan. Kemudian keseimbangan energi untuk sistem aliran ini dapat dinyatakan dengan bentuk laju sebagai persamaan yaitu yang WE ini kurang QA sama dengan MCP M kali CP dikali T2 min T1. Nah, dari hubungan gas ideal volume spesifik udara dapat dimasukkan saluran adalah V1-nya sama dengan 0,832 meter/3 per kilogram. Dari hubungan gas ideal volume spesifik pada masukan saluran adalah
V1 nya RT dibagi RT1 dibagi P1 dan dapatkan hasil 0,832 meter per 3 per kilogram. Laju aliran massa udara melalui saluran ditentukan dengan M sama dengan V volume 1 bagi V2 V spesifik volume 1. Nah, dapatkan hasil 3 kg per second. Mensubstitusikan kuantitas yang diketahui, suhu keluar udara ditentukan yaitu didapatkan hasil 21,9 derajat Celcius. Perhatikan bahwa kehilangan panas dari saluran mengurangi suhu keluar udara. Kali ini saya akan membahas soal 5 step 12, yaitu sebuah tangki kaku dan terisolasi yang awalnya dikosongkan dihubungkan melalui katup ke saluran pasokan yang membawa uap tekanan 1 MPa dan 300 derajat Celcius. Katup kemudian dibuka dan uap dibiarkan mengalir perlahan ke dalam tangki hingga tekanan 1 MPa per titik mana katup ditutup. Itu kan suhu akhir uap dalam tangki. Untuk menjelaskan soal ini, kita perlu menggunakan prinsip-prinsip termodinamika dan khususnya hukum pertama, yaitu energi masuk sama dengan energi keluar. Analisis yaitu kita anggap tangki sebagai sistem. Pada gambar ini adalah volume kendali karena massa melintasi batas sistem selama proses. Kita amati bahwa ini adalah proses aliran tidak stabil, terjadi perubahan dalam volume kendali. Dari awalnya itu kosong, yaitu M1 sama dengan 0 dan M1 sama dengan 0. Juga ada satu saluran masuk dan tidak ada satu untuk aliran massa. Kita kan bahwa energi mikroskopis dan dari fluida yang mengalir tidak mengalir diwakili oleh entalpi H dan energi internal U. Masing-masing keseimbangan massa dan energi untuk sistem aliran seragam ini dapat dinyatakan sebagai M in sama dengan M keseimbangan massa itu M in kurang M out sama dengan delta M sistem. M1 sama dengan MI sama dengan M2 kurang M1 sama dengan M2. Keseimbangan energi E sama dengan E out. Delta S sistem transfer energi bersih oleh panas, kerja panas dan massa sama dengan perubahan energi internal, kinetik, potensial dan lain-lain. M1H1 sama dengan M2 U2. Karena W sama dengan Q sama dengan 0 dan kinetik energi sama dengan potensial energi sama dengan 0 dan M1 sama dengan 0, menggunakan keseimbangan massa dan energi menghasilkan U2 sama dengan H1. Artinya, energi internal akhir uap dalam tangki sama dengan entalpi uap yang dimasukkan ke dalam tangki. Entalpi uap pada keadaan masuk adalah PI sama dengan 1 MPa dikali TI sama dengan 300 derajat Celcius. HI-nya 3051,6 kJ per kilogram pada tabel A6 yang sama dengan U2. Karena kita sekarang mengetahui dua sifat pada keadaan akhir, keadaan tersebut tetap menjadi suhu pada keadaan ini ditentukan dari tabel yang sama, menjadi P2 sama dengan 1 MPa dan U2 jadi 3051,6 kJ per kilogram, T2 sama dengan 456,1 derajat Celcius. Nah, perhatikan bahwa suhu uap dalam tangki telah meningkat sebesar 156,1 derajat Celcius. Hasil ini mungkin mengejutkan pada awalnya dan Anda mungkin bertanya-tanya dari mana energi untuk menaikkan suhu uap berasal. Jawabannya ada terletak pada istilah entalpi H sama dengan U plus PV. Sebagian energi yang diwakili oleh entalpi adalah energi aliran PV dan energi aliran ini diubah menjadi energi internal yang dapat dirasakan setelah aliran berhenti ada dalam volume kendali, dan ini muncul sebagai kenaikan suhu pada gambar 5 step 51. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 5 step 13. Itu sebuah tangki kaku berinsulasi bervolume 8 meter kubik berisi udara pada tekanan 600 kPa dan suhu 400 Kelvin. Sebuah katup yang terhubung ke tangki dibuka dan udara diizinkan keluar sampai tekanan di dalam turun menjadi 200 kPa. Suhu udara selama proses dijaga konstan oleh pembatas resistansi yang ditempatkan dalam tangki. Tentukan energi listrik yang diberikan ke udara selama proses ini. Di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, ini adalah proses tidak tunak karena kondisi dalam alat berubah selama proses, tetapi dapat dianalisis sebagai proses aliran seragam karena kondisi keluar tetap konstan. Yang kedua, energi kinetik dan potensial diabaikan. Yang ketiga, tangki berinsulasi sehingga perpindahan panas diabaikan. Dan yang keempat, udara adalah gas ideal dengan panas spesifik. Keseimbangan massa di sini ada M in kurang M out sama dengan delta M sistem, ME sama dengan M1 kurang M2. Keseimbangan energi E in sama dengan E out, delta S sistem transfer energi bersih
oleh panas, kerja, dan massa. Perubahan energi kinetik, potensial dan lain-lain. W in sama dengan ME kali HS sama dengan M2 kali U2 dikurang M1 kurang kali U1, karena Q sama dengan delta Q sama dengan energi kinetik dan potensial sama dengan 0. Kuantitas gas untuk udara adalah R sama dengan 0,287 kPa kali meter kubik per kilogram kali Kelvin. Massa awal dan akhir udara dalam tangki serta jumlah yang dikeluarkan ditentukan dari persamaan gas ideal menjadi M1 sama dengan P1 dikali V1 dibagi R dibagi T1, di mana kita dapatkan hasil 41,81 kg meter kilogram, dan M2 di sini kita dapatkan hasil yaitu 13,94 kg, di mana kita menemukan ME sama dengan M1 kurang M2 dihasilkan 27,47 kg. Entalpi dan energi internal pada udara 400 Kelvin adalah 400,98 kJ per kilogram U1, dan U1 sama U2 sama 286,16 kJ per kilogram pada tabel A17. Energi listrik yang diberikan ke udara ditentukan dari kesetimbangan energi menjadi W in sama dengan ME kali HE ditambah M2 kali U2 dikurang M1 kali U1, dimana mendapatkan hasil di sini 3200 kJ sama dengan 0,18 kWh, karena 1 kWh sama dengan 3600 kJ. Karena didapatkan hasil 3200 kJ. Nah, karena 1 kWh itu 3600 kJ, jadi kita konversikan menjadi 0,889 kWh.